Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama dialog kita di Lanstock. Ya. Dan kemudian tadi Elisa sudah menyinggung ya, ini kemudian ternyata bisa menyerang laki-laki juga. Tapi tadi kayaknya masih ada banyak persoalan mengenai pemakaian bra deh. Elisa pengen bertanya lebih lanjut kayaknya mengenai bra. Ini gimana nih? Ini soalnya banyak yang nanya, karena kan kita sekarang kalau pemilihan bra ini ada sport bra, ada juga bra tanpa kawat, ada bra berkawat. Nah, ini sebenarnya berbahaya nggak sih, Dok, dengan pengguna atau seberapa parahnya, atau kan sebagai pemicu juga kah bra dengan kawat dengan bra sport bra ini? Dan berbusa, ada busanya. Ada tambahannya loh. Pertanyaan khas ya. Oh, saya nggak ngerti kalau itu, Dok. Silakan, dokter. Ya, jadi tadi yang saya kemukakan di awal bahwa tahun 2014 itu sudah ada penelitiannya. Karena isu ini berkembang makin hebat, mulai dari no bra day dan segala macam dihubung-hubungkan dengan pemakaian bra yang beginilah ya. Jadi itu makanya saya bilang di Cancer Research itu yang di Seattle, mereka lakukan penelitian dari berbagai aspek. Mulai dari yang kawat branya, mulai dari yang sport bra dan yang talinya tipis, yang dia tebal. Karena teorinya kan dikatakan oleh si dua antropolog itu bahwa ini karena aliran limfatik yang harusnya payudara itu dapat darah segar, karena ngumpul nggak bisa kembali, ketekan dia, darah baliknya nggak kembali. Karena darah balik nggak kembali, darah kotor banyak di payudara. Jadi itu katanya dasar teorinya. Tapi ternyata dibuktikan di penelitian yang di Seattle itu bahwa ternyata tidak ada hubungannya. Pemakaian bra apakah mau yang kawat, mau yang sport gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi cuma kenyamanan si pemakai aja ya, tapi tidak berpengaruh untuk kalau mereka dengan menggunakan bra itu akan terkena jadi kanker payudara ya, gitu misalnya. Enggak ya. Perlu penelitian yang lebih jauh. Oke, baik. Oke, saya kembali ke Bu Maya. Bu Maya, ternyata ini kanker payudara bisa menyerang laki-laki juga ya. Saya jadi khawatir nih, Bu. Ini nih kampanye juga dilakukan nggak, Bu, nikah laki-laki, Bu? Jadi pada misalnya penyuluhan itu ke sekolah gitu, itu perempuan dan laki-laki ikut belajar meraba diri sendiri. Dan kami agak surprise juga bahwa mereka antusias. Berarti itu kesadaran mereka sudah mulai meningkat. Jadi kalau misalnya, tapi memang jarang ya, yang kita tahu mungkin 1% ya, mungkin dokter akan lebih tahu mengenai data tersebut. Tapi itu, jadi kalau kita mengadakan penyuluhan atau talk show, seminar dan sebagainya, itu terbuka untuk umum masyarakat dan juga dari institusi. Saya akan ke dokter lagi nanti, tapi saya pengen nanya, Bu, kalau misalnya untuk deteksi dini itu seluruh rumah sakit, alat-alatnya itu sudah baikkah, sudah ada tersedia, dan kemudian orang-orang mungkin mikirnya mahal gitu. Ini kalau gimana, deteksi Bu? dini itu di rumah sakit kanker Darmais itu lengkap ya, Dok ya. Ada departemen. Nggak semua tuh, Bu, ya? Berarti belum dokter sampai bisa semua jawab. rumah sakit di Indonesia kah sudah menyediakan alat-alat yang komplit, atau seperti apa sih sebenarnya, Dok? Ya, jadi untuk kesiapannya? Mungkin orang terbiasa dengan yang namanya paket pemeriksaan kesehatan lengkap gitu ya. Kolesterol dan segala macamnya. Tapi sebenarnya orang awam itu buta. Ini saya kalau kepengen tahu saya ini kanker atau enggak, atau berbakat kanker apa enggak ada itu kan ya. Nah, jadi kalau kita di Darmais ada namanya instalasi deteksi dini. Di sana ada namanya paket lengkap untuk pemeriksaan kanker deteksi dini untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi 4 terbesar ada. Nah, kadang-kadang beberapa pemeriksaan kesehatan itu atau beberapa rumah sakit sangat mengandalkan yang namanya tumor marker. Padahal tumor marker itu tidak bisa dipakai untuk diagnostik. Gitu. Jadi kadang-kadang tumor marker saya bagus. Tidak semua tumor marker bisa dijadikan sebagai tanda awal. Hanya beberapa tumor marker yang bisa dijadikan tanda awal. Misalnya PSA pada prostat. Kalau dia tinggi, something wrong sama prostatnya gitu kan. Tapi pada payudara, dia rendah atau dia tinggi belum tentu gitu kan. Jadi nggak bisa gitu. Nah, seringkali ini yang dijual. Jadi sebenarnya bahwa untuk payudara tetap sampai saat ini untuk deteksi dininya adalah mamografi dan
USG alatnya. Oke. Oke. Tapi kalau untuk laki-laki tanda-tandanya sama dengan perempuan, Dok? Kalau kanker Sama, payudara. sama, tetap benjolan. Jadi gini, justru kanker payudara pada laki-laki itu jauh lebih ganas, jauh lebih cepat menyebar. Oh, Kenapa? Karena dinding dadanya tipis. Artinya tidak ada lemak, langsung dia terkena ke dada, ke dinding dada, ke otot. Oke. Berbeda dengan perempuan, kalau dia letaknya di permukaan untuk ke otot untuk nempel lebih lama. Nah, kalau di laki-laki pemeriksaannya sama sebenarnya deteksi dininya. Periksa bahwa kalau kita lihat ada orang dengan yang gemuk, itu payudaranya pada tumbuh. Ya. Iya kan? Banyak orang yang gemuk, banyak orang yang alkoholik, itu payudaranya tumbuh. Tapi bahwa payudaranya tumbuh itu tidak berhubungan dengan bahwa kalau kamu payudaranya tumbuh membesar, kamu pasti akan jadi kanker. Enggak ada Karena hubungannya. lemak aja kali itu ya. Ya, jadi bahwa tetap tandanya benjolan. Oh, oke. Bahwa ada yang kaget, kok payudara saya makin nambah umur, Baik. makin gemuk, saya makin besar nih. Wah, jadi kanker payudara, tidak ada hubungannya. oke. Jadi orang yang nggak membesar juga bisa jadi kena kanker payudara laki-laki. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat selain genetik, kalau pria mungkin kita lihat apakah karena faktor dari genetik atau seperti apa? Atau mungkin lebih kanker payudara ini disebabkan karena apa selain dengan faktor genetik juga? Jadi yang paling besar faktor genetik itu kira-kira hanya 2,5 sampai 10% paling tinggi. Oke. Sebenarnya boleh dibilang faktor internal yang diduga. Faktor internal yang diduga ini adalah hormonal. Jadi hormon estrogen diduga sebagai pencetusnya. Nah, yang jadi masalah hormon estrogen itu pabriknya ada di setiap wanita. Apa? Ovarium, indung telur. Baik. Jadi tiap bulan wanita akan tinggi hormon estrogennya. Tiap bulan dia tinggi. Karena dia tinggi, kelenjar payudara akan berkembang, membesar, berisi cairan. Nanti begitu dia selesai mens turun, kering lagi dia. Terus Baik. begitu membesar mengecil, itu paparan hormon estrogen di sana. Nah, satu kali terjadi mutasi, terjadi perubahan oleh karena inisiasi yang berulang salah, terjadilah dia kanker payudara. Itu Oke. diduga pencetusnya. Oke. Jadi hubungannya Baik. ke hormonal. Apalagi misalnya hubungan dengan hormonal ini dikaitkan dengan konsumsi lemak yang berlebihan. Ya. Oke. Ya, kenapa? Karena lemak itu bisa dirubah jadi estrogen. Oke, Itu oke. makanya kalau nggak percaya lihatlah orang yang gemuk tadi saya bilang, para pesumo itu payudaranya pada tumbuh karena lemaknya banyak. Oke. Jadi karena lemaknya banyak, payudaranya tumbuh. Dan itu menyebabkan salah satu penyebab dari kanker payudara ini juga pola konsumsi makan kita yang salah seperti itu. Iya, jadi kalau pola konsumsi yang paling dihubungkan adalah sebenarnya lemak dan Oke. alkohol yang betul-betul ada garis benang hitam putih Ya. bahwa yang berhubungan erat kaitannya dengan kanker payudara dua itu, alkohol dan konsumsi lemak yang berlebihan Oke. terutama. Oke, baik. Ini kita tadi ngebahas tentang hormonal ya. Ternyata ini wanita juga agak khawatir karena salah satu juga terkait dengan KB. Salah pasang KB nih bisa-bisa jadi ini dikatakan bahwa wanita yang memakai KB hormonal juga bisa beresiko lebih tinggi terkena payudara. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya usai jeda pariwara.